Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya di kelas 8 MTS Ma'arif NU 02 Karangklesem yang saya hormati, yang saya sayangi, bagaimana keadaan kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dan Pak Guru kita semuanya tetap dalam limpahan karunia, taufik, hidayah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas walaupun toh masih dalam masa pandemi, namun tidak menjadi hal rintangan buat kita untuk selalu belajar dan semangat. Anak-anakku kelas 8 MTS Ma'arif, hari ini kita akan mempelajari materi pembahasan bab toharoh atau bersuci. Judul besarnya yaitu bab wudu. Yang pertama, kita akan membahas pengertian wudu. Wudu atau bersuci dari hadas kecil itu merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa bersuci dari hadas kecil, sholat yang dilakukan dalam situasi normal atau bukan rukhsah itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Kemudian wudu disyariatkan pada mulai kapan? Yaitu pada malam Isra Mi'raj. Sebagaimana kewajiban sholat, wudu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Allah, pada Tuhan, sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci, sebagaimana tersampaikan oleh ulama kita, yaitu Syekh Abdullah Bafadol Al-Hadrami. Kita akan membahas lanjutannya, yaitu dasar hukum wudu. Apa yang mendasari perintah wudu sebelum sholat? Yaitu tertulis, termaktub, tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa kalian lihat dan simak, kita bunyi bersama-sama nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wallahu a'lam bimuradi. Kurang lebih artinya, wahai orang yang beriman, bila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Itu yang mendasari dasar hukum perintah wudu sebelum menjalankan sholat. Bisa dipahami ya tadi dasar hukum wudu. Sekarang kita akan memasuki rukun wudu. Itu bisa kalian lihat juga di materi LKS-nya. Rukun wudu itu dalam fikih mazhab Syafi'i ditetapkan ada 6 hal yang menjadi rukun wudu, sebagaimana juga telah disebutkan oleh guru kita, yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, as-sani ghuslul wajhi, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini,
as-sadisu at-tartib, yang artinya fardunya wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan yang terakhir keenam yaitu tertib. Alhamdulillah, dari rukun wudu bisa dipahami ya. Nanti kita juga akan melihat contoh salah satu dari guru kita akan mempraktekkan wudu, dan bisa dilihat, disimak, dipelajari bersama-sama. Yang berikutnya yaitu tentang kesunahan wudu. Kesunahan wudu ada 10 kesunahan wudu. Yang pertama yaitu membaca basmalah minimal bismillah, atau lengkap lebih utama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air atau sebelum melaksanakan wudu. Yang berikutnya yaitu berkumur, terus menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengusap bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru, kemudian menyela-nyelai rambut jenggot yang tebal, kemudian menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki, terus mendahulukan anggota badan yang kanan daripada anggota badan yang kiri, kemudian 3 kali basuhan, dan yang terakhir yaitu berturut-turut atau al-mualah, sambung menyambung menjadi satu. Itu kesunahan wudu yang jumlahnya ada 10. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. 1. Sesuatu yang keluar dari kedua jalan atau kemaluan depan dan kemaluan belakang, seperti contohnya kentut, kemudian BAB, kemudian bak, buang air kecil, dan lain seterusnya. Itu sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kemaluan, maka hal tersebut bisa membatalkan wudu. Yang kedua, tidur tidak dalam keadaan duduk atau memposisikan pantat di tempat duduk sambil tiduran, itu batal wudunya. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit, itu juga menjadi hal yang bisa membatalkan wudu. Kemudian bersentuhan kulit pria dan wanita yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Ketika ada penghalang, ada kain, maka persentuhan itu tidak termasuk yang membatalkan. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Ini telapak tangan. Nah, dengan telapak tangan itu bisa membatalkan wudu. Dengan zuhrul kaf, bagian ini tidak menjadi membatalkan wudu, tidak. Tapi dengan batnil kaf akan menyebabkan batalnya itu. Kemudian menyentuh lubang dubur manusia, itu juga hal yang bisa membatalkan wudu. Sampai di sini pembahasan bab wudu kiranya bisa dicermati, manakala nanti setelah kita menyaksikan bersama video Al-Habib mempraktekkan wudu, kita bisa melihat
mencontoh serta merespon ya, bisa langsung melalui WhatsApp, bisa WhatsApp grup ya, bisa melalui komentar-komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Barangkali pertemuan pada hari ini materinya cukup, akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu sehat, semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma syukurna wal barakah. Allahumma salli alaihi wa ala واحد اثنين ثلاثة مظلم الله صلى على الرسول صافي زوجه ما تبي وجهه Majibahnya nih. Saya coba maju apa? Ya, satu. صلى على الرسول اللهم عليه. صلوا على الحبيب. عند الأصابع طلع إلى فوق ماذا تعرفون مع التحليل بسم الله Kembali ke sini. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا أنت أستغفرك بك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني وإياهم من عبادك الصالحين واجعلني سوى الشكر والتوفيق بسم الله الرحمن الرحيم أنا فريت قدري وما لا يكون وليس قدر يتقدر خير من الأشياء تنزل الملائكة وفيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكتابنا باتنا بما رزقتنا ولا تفتنا بما زويت عنا الحمد لله رب العالمين.